Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan, duribat 'alaihimudz dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim. Tamu Allah, sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wabil khusus masih merasakan kepada kita kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Insyaallah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dan dengan iman dan Islam pula kita menghadap kepada Allah. Ishkariman au mutsyahidan, hidup mulia, mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sedang jamaah Jumat yang berbahagia, salawat dan salam kita peruntukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia, khatib menghimbau, mengajak serta berwasiat kepada kita yang hadir, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik persiapan bekal menghadap kepada Allah adalah bersiap dan berbekal dengan ketakwaan. Jika takwa ini kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pada khutbah kali ini kita akan mengkaji tentang hak-hak hidup bertetangga. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kepada manusia itu kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang baik hubungannya kepada Allah. Kita kenal dengan istilah hubungan vertikal, hubungan ke atas. Kita kenal dengan nama hablum minallah. Kemudian memperbaiki hubungan sesama manusia, hubungan horizontal yang kita sebut dengan nama hablum minan nas. Tak bisa masuk syurga orang yang baik hubungan kepada Allah tapi rusak hubungan kepada manusia. Tak bisa pula masuk syurga orang yang baik hubungan dengan manusia tapi rusak hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal baik dua sektor, vertikal dan horizontal, yakni hablum minallah wa hablum minan nas. Tamu Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Di antara kewajiban kita memperbaiki hubungan kepada sesama manusia, ada yang namanya saudara kandung, keluarga kandung, ada yang namanya yang bukan kandung. Memperbaiki hubungan dengan keluarga kandung, dengan emak kandung, dengan ayah kandung, dengan saudara kandung, dengan anak kandung, apapun yang sifatnya seperut, dalam istilah agama disebut dengan istilah silatu rahim. Silatu itu maknanya ikatan mati, rahim itu artinya perut. Jadi berikat mati karena seperut. Sekali emak tetap emak, sekali ayah tetap ayah, sekali anak tetap anak, sekali cucu tetap cucu. Macam manapun buruknya perangai keluarga kandung kita, sekali keluarga kandung tetap keluarga kandung. Tak boleh keluarga kandung yang satu memecat keluarga kandung yang lain.
maka hubungan itu disebut dengan silatu, hubungan mati, ikatan mati, rahim, dikarenakan mereka seperut. Ada pula hubungan itu kerana bukan seperut tapi seiman seakidah. Ada pula kerana berdekat-dekat rumah. Di antara yang berdekat-dekat rumah itulah yang kita sebut dengan tetangga. Namanya saja tetangga, tapi hubungan memperbaiki dengan mereka wajib hukumnya, maka disebut bukan silaturahim tapi menjalin ukhuwah. Makna kata ukhuwah dari kata akhun, maknanya adalah saudara. Walaupun kalau kita terjemahkan lebih dalam, saudara itu pun artinya satu. Udara artinya adalah perut. Jadi saudara artinya seperut, karena kita memang berasal dari satu kakek yang sama, Nabi Adam alaihissalam, dan kita berasal dari satu nenek yang sama, itulah Hawa. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara yang wajib kita jaga hubungan dengan mereka, menjalin ukhuwah dengan mereka adalah tetangga. Saking pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan tetangga ini, mazala Jibril alaihi salam, tak pernah sekalipun ditinggalkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tak pernah ditinggalkan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Yuswini, mewasiatkan kepadaku. Yuswini, mengingatkan akan diriku. Yuswini, mewanti-wanti akan aku, kata Nabi. Tentang siapa? Biljar, tentang bertetangga. Nabi sehebat-hebat orang bertetangga, tak pernah putus diingatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam akan pentingnya menjaga hubungan bertetangga. Hatta zanantu annahu yuwarrisuhu, hingga aku menduga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditetapkan pembagian harta warisan buat mereka. Saking pentingnya, seolah-olah berulang-ulang, hingga kemudian Nabi menduga akan ditetapkan sampai kepada pembagian harta warisan buat mereka. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa itu tetangga? Kullu arba'ina darin jiran, setiap 40 rumah, kata Nabi, adalah jiran, tetangga. Kalau sudah disebut kata jiran, maka hilang kata tetangga, karena jiran itu artinya adalah tetangga. Sering kita mendengarkan di tengah-tengah masyarakat jiran tetangga, itu salah satu kalimat yang salah. Kalau sudah jiran, maka itu adalah tetangga. Jadi cukup jiran saja atau tetangga saja. Siapa itu tetangga? 40 rumah dari sekitar rumahmu, kata Nabi, itu adalah tetangga. Dari mana saja datangnya? Min baina yadaihi, dari depan rumah, wa min khalfihi, dari belakang rumah, wa an yaminihi, dari sebelah kanan rumah, wa an shimalihi, dari sebelah kiri rumah. 40 rumah di sekitar rumah kita itu adalah tetangga. Kalau kita bawa ke Pekanbaru, ini lebih kurang 1 RT. Bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada bahkan yang mengartikan 40 rumah itu 40 rumah dari depan, 40 rumah dari belakang, 40 rumah dari kanan, 40 rumah dari kiri. 40 kali 4, 160 rumah satu RW. Tak mudah mendapatkan keridhaan satu rumah, jangankan 160 rumah. Tidak mudah mendapatkan untuk keridhaan 40 rumah, jangankan 160 rumah. Kalau satu RT saja tak mudah mendapatkan keridhaan, apalagi satu RW. Mendapatkan keridhaan orang tua saja tak mudah, apalagi mendapatkan keridhaan orang yang tidak berhubungan darah kandung dengan kita. Tapi inilah tugas agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita semua, 40 rumah di sekitar rumah kalian adalah tetangga kalian. Sejauh mana saja hak mereka? Di antaranya, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, al-jaru ahaqqu bisyuf'atih, tetangga, kata Nabi, adalah orang yang paling berhak mendapatkan syuf'ah kalian. Apa syuf'ah yang paling rendah? Syuf'ah yang paling rendah adalah gulai, makanan, buah-buahan. Maka Nabi SAW mengajarkan, bila kalian memasak gulai, bila kalian memasak makanan, maka lebihkanlah kuahnya. Hebat Nabi SAW mengajarkan, lebihkan kuahnya. Nabi tak menyuruh lebihkanlah isinya. Kalau lebihkanlah isinya, tak semua orang mampu berbagi isi. Tapi kalau lebihkanlah kuahnya, maka semua orang, termasuk yang miskin pun mampu berbagi. Ini artinya Nabi SAW sedang mengajarkan kita menjadi orang kaya. Rupanya orang miskin pun dipaksa menjadi orang kaya. Orang kaya itu ciri-cirinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain.
mereka tak mampu berbagi daging, mereka tak mampu berbagi ayamnya, mereka tak mampu berbagi isinya. Paling tidak, kata Nabi, lebihkan kuahnya agar kalian mampu berbagi kuahnya. Demikian halusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syuf'ah yang paling tinggi? Syuf'ah yang paling tinggi adalah rumah. Siapa yang paling berhak membeli rumah kita? Tetangga kita. Siapa yang paling berhak membeli tanah kita? Tetangga kita. Siapa yang paling berhak membeli kebun sawit kita? Orang yang paling dekat kebun sawitnya dengan kebun sawit kita. Sekarang orang yang penting untung dia besar, maka ke orang yang memberikan untung besar itulah dia menjualnya. Rumah dia dibeli oleh orang yang jauh, tanah dia dibeli oleh orang yang jauh, bahkan apapun kekayaan dia dibeli oleh orang yang jauh. Padahal ada hati yang sedang menunggu. Kalaulah kita jual rumah kita kepada dia, maka dia besarkan rumahnya, dia perluas rumahnya menjadi lapanglah tempat bertempat tinggal anak dan cucunya. Tapi tidak bisa mereka wujudkan karena ada tetangga yang penting dia untung walaupun tetangganya buntung. Padahal Nabi SAW mengajarkan al-jaru ahaqqu bisyuf'atih, tetangga kalianlah yang paling berhak membeli sesuatu dari rumah kalian. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga ada manfaat dan ada kebaikan, dan insyaAllah kita termotivasi menjadi tetangga-tetangga yang saleh, tetangga-tetangga yang baik, hingga nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah satu yang Allah pandang kita. Kenapa demikian? Dua di antara orang yang tak Allah pandang di hari kiamat. Isnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Tak Allah pandang mereka di hari kiamat. Siapa mereka? Dua kelompok manusia. Pertama, qati'ur rahmi, orang memutus tali silaturahim, wa jarussu, tetangga yang jahat. Mudah-mudahan kita terhindar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.